Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Setiap individu tentunya membutuhkan interaksi setiap hari kepada sesamanya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Tetapi dalam berinteraksi, kita juga harus pandai menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah lidah yang digunakan untuk berbicara. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mengobati penyakit lisan, karya Fida Kasyani. Terkadang lisan tidak dapat terkontrol dari perbuatan gibah, namimah, berdebat, memaki, sampai menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita, sehingga lisan kita lebih mendatangkan kemudaratan khususnya bagi diri sendiri. Ada beberapa cara terhindar dari lisan yang tidak bermanfaat, sehingga kita menghabiskan waktu dalam kebaikan, yaitu dengan mempelajari keutamaan Al-Quran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah terbaik umatku, dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita juga dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Adapun keutamaan berzikir yaitu berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mengingat Allah di antara orang yang lalai seperti pejuang di tengah orang yang minggat dari perang, dan Allah berfirman, "Aku bersama hambaku selama dia mengingatku." Adapun orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat untuk berzikir, maka mereka akan dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmatnya. Dalam berzikir pula diharuskan hadirnya hati, yakni antara rasa takut, berharap, dan cinta kepada Allah. Karena zikir tidak hanya sekedar ucapan pengakuan, permohonan maaf, serta puji-pujian kepadanya. Hal lain yang dapat kita lakukan ialah dengan memperbanyak sholawat. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya ialah orang yang bersholawat. Amalan lain yang juga dijelaskan keutamaannya ialah berdoa, sebab berdoa merupakan amalan yang paling disukai dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Doa juga dikenal sebagai senjata yang ampuh bagi kaum mukmin. Berdoa juga memiliki adab-adab diantaranya, yaitu berdoa dengan penuh keyakinan, tidak mendesak atau terburu-buru dalam berdoa, kemudian menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, merendahkan suara dan diri, berdoa secara sembunyi untuk menghindari riya, mengawali doa dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, pengakuan dosa dengan cara beristighfar yang dibuktikan dengan perubahan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, bersolawat, mendoakan orang lain, berdoa bersama-sama, dan Allah menyukai hamba yang menangis karenanya, menyebut keperluan secara rinci meskipun Allah mengetahui hal-hal yang kita inginkan, berdoa di saat senang atau lapang sebelum tertimpa kesulitan. Ada pula waktu yang mustajab ketika berdoa, yaitu pada saat turun hujan, azan, setelah sholat fardu. Kemudian berdoa juga memiliki hari yang mustajab, yaitu hari Arafah dan hari Jumat. Ada salah satu dari 3 hal yang kita dapatkan setelah berdoa, yaitu doa segera dikabulkan, atau doa kita ditunda sampai waktunya telah tiba dan digantikan yang lebih baik, karena Allah ingin melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah atas hasil dari doa-doa yang selalu kita panjatkan kepadanya. Aktivitas lain yang dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan dalam buku tersebut ialah melakukan amalan-amalan sunnah seperti membaca doa yang terdapat dalam Al-Ma'surat pada pagi dan petang, melakukan sholat duha, tahajud, witir, dan sholat sunnah lainnya, bekerja mencari nafkah tanpa melupakan kewajiban kepada Allah seperti sholat, puasa, qailullah, tidur sejenak sebelum zuhur, bertafakkur, atau berdiam diri. Kemudian sebaiknya kita menggunakan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat atau lebih baik diam. Adapun cara mengobati penyakit lisan ialah dengan memperkuat iman, memerhatikan pengaruh dari lingkungan sekitar, dan mengingat ganjaran yang akan kita dapat bahwa amalan sebanyak apapun yang kita lakukan akan terhapus jika menggunakan lisan untuk hal yang sia-sia, bahkan merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini, orang yang digunjingkan maka dosanya akan diberikan kepada kita.
Lantas, kita menjadi orang yang sangat merugi di kemudian hari. Selain itu, pada era digital, lisan juga telah tergantikan oleh adanya medsos dengan menggunakan jari jemari, misalnya dengan membuat status yang dapat menyakiti hati orang lain. Olehnya itu, semoga kita menjadi orang yang cerdas, yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya, sehingga dalam berinteraksi kita lebih dapat mengontrol diri kita untuk hal yang lebih produktif. Wassalamualaikum